Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang masalah syariah yang telah menggunakan sidang yang dilakukan amal telah disediakan. Kelainan yang mengakibatkan masalah berlangsung sesuai dengan kebutuhan. Sidang masalah. Insyaallah Allah yang mengakibatkan proses kami. Sedang yang termasuk dalamnya mereka berusaha kondisi yang besar karena umat Mesir sementara Imam Tarawih Imam bersama lagi sedang bersama pada orang Israel. Kita berasa mereka waktu bersama sebelum dan sesuai dengan kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Puji serta syukur Allah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk panjang kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah menyelesaikan persoalan kita dalam masa selama 13 hari. Tidak senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menuntaskan ibadah puasa ini hingga bertemu dengan salam dan salam semoga senantiasa berdoa kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri kepada uswah yang kedua pada keluarga satu saya serta kepada orang yang semangat berjuang gerakan Islam ini hingga mau menjadi kita. Salam takzim kehormatan saya kepada ibu ketua yang mengurus ini masih akan dua apostoli ahli ulama guru kami kami bahwa masyarakat belum jelas yang lemah yang dilakukan Rasulullah. Salah satu penyebab Ramadan itu mulia karena di bulan itu melakukan doa. Syahrul Ramadan dan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kemuliaan Ramadan itu salah satunya adalah karena di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Di malam yang penuh kemuliaan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang dari malam kita peringati sebagai malam nuzulul Quran, malam juga. Karena Al-Quran itu turunkan pada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Allah sebutkan Al-Quran sudah bukan, ya Allah. Nah, Bapak itu menurut selama. Oleh karena itu salah satu ibadah yang sangat dianjurkan kepada kita Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dan itu kemudian bagaimana kita refresh sama itu mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai ini hanya sebagai doa dalam kehidupan kita. Nah, karenanya sangat dianjurkan kepada kita setelah membaca Al-Quran kita berdoa kepada Allah SWT. Dan salah satu doa yang
angkat kita bacakan setelah kita baca Quran itu adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat pada hari kiamat kelak dengan sebab kita membaca Al-Quran. Jadi kita minta lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan seringnya kita membaca Al-Quran akan menjadi sahabat dalam kehidupan kita, bukan hanya di bulan Ramadan, sehingga pada hari kiamat kelak dia bisa menjadi syafaat bagi kita. Di hari yang penuh dengan huru hara, di hari yang seorang istri tidak lagi ingat kepada suaminya, suami yang tidak ingat kepada istri, anak ingat kepada orang tua. Kenapa? Karena masing-masing memikirkan nasib dirinya. Nah, kemudian juga. Tapi pada hari itu salah satu yang bisa menolong kita memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran. Nah, sidang jamaah, lalu apa makna pengertian syafaat Al-Quran itu? Syafaat Al-Quran itu merupakan pertolongan atau pembelaan dari Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari kiamat nanti, ketika kita menghadapi hari yang penuh dengan huru-hara yang sangat dahsyat, maka kalau seandainya kita sering membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan seterusnya, maka pada saat itu nanti Al-Quran akan memberikan pembelaan kepada kita. Bagi siapa? Bagi orang yang sering membacanya ketika dunia. Jadi dia akan bersaksi, memberikan pembelaan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab selama dunia kita bersahabat dengan Al-Quran. Sudah jemaah, jadi dia akan jadi saksi kebaikan kita. Ya Allah yang selama dunia awalnya tapi membaca Al-Quran, sehingga dia akan memberikan syafaat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan kita akan dimuliakan dengan sebagainya. Nah, sidang jemaah, secara bahasa syafaat itu berarti perantara atau pertolongan. Ini pengertian secara luas secara bahasa. Secara istilah, makna syafaat Al-Quran itu adalah bentuk pertolongan Al-Quran kepada orang, bentuk pertolongan Al-Quran kepada orang yang bersahabat dengannya. Berupa, jadi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran di dunia ini, pada hari kiamat nanti Al-Quran ini akan memberikan pertolongan berupa apa? Berupa pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Itu pembelaan yang akan diberikan Allah oleh Al-Quran pada kita. Nah, sidang jemaah, lalu apa keistimewaannya? Bahwa tidak ada pemberi syafaat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kiamat kecuali Al-Quran. Jadi syafaat dari Al-Quran itu satu keistimewaan yang kita dapatkan di hari kiamat kelak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberi syafaat yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah daripada Al-Quran, baik itu Nabi maupun saya. Jadi urgensinya kita perlu bersahabat, kita perlu memperbanyak baca Al-Quran terutama di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan, sehingga nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, sidang jemaah, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an. Kenapa kita diminta baca Quran selama dunia ketika kita masih hidup? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an. Karena pada hari kiamat nanti sesungguhnya ia akan datang, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang li ashabi, sahabatnya, yaitu orang yang sering membacanya di dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat kalau di dunia ini kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan saja misalnya kita susah membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Quran, maka dari tadi dia akan memberikan syafaat. Tapi bagi siapa? Bagi sahabatnya, yaitu orang yang sering membaca Al-Quran di dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Al-Quran akan datang bersama surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran.
Jadi pada zaman nanti Al-Quran akan datang bersama surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Keduanya akan membela orang yang membacanya seperti dua awan yang menaunginya. Jadi pelindung dua awan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sedang jamaah dalil bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita yang masyarakat. Lalu sidang jamaah, kepada siapakah syafaat itu diberikan? Apa karakter, ciri-ciri orang yang mendapat, atau manusia seperti apa, atau amal apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran di samping membaca? Yang pertama, sidang jamaah secara singkat, karena waktu kita terbatas, yang akan mendapatkan syafaat itu, karena memang syafaat itu bukan sekedar hadiah otomatis, melainkan buah dari hubungan yang erat antara Al-Quran dengan manusia, dengan kitab Allah SWT selama di dunia. Karena kalau udah meninggal kita nggak bisa baca Quran lagi, kalau udah masuk ke alam kubur kita nggak bisa baca Quran lagi. Yang pertama, syafaat itu akan diberikan kepada siapa? Kepada yang membaca Al-Quran dengan ikhlas. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, dia akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana hadis Nabi tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat bagi orang membaca dengan ikhlas. Artinya kita baca Al-Quran itu motivasi kita semata-mata mengharapkan ridha atau balasan yang Allah SWT. Bukan karena orang tua, bukan karena oke lah anak-anak misalnya karena dia masih tahap belajar, mungkin karena dimotivasi oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh temannya. Tapi pelan-pelan bagaimana dia melakukan itu karena keikhlasan. Nah, sidang jamaah, jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada orang baca Quran, bukan hanya sekedar rutinitas, ini bahaya juga. Jadi kita baca Quran kenapa? Karena dia paling penting kita baca Quran, betul. Tapi bagaimana kemudian di samping kita baca Quran, kita juga mengingatkan ini mencontoh sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu setiap bulannya mengkhatamkan Quran 1 kali. Al-Quran 30 juz, berarti 1 kali, ya berarti 1 hari sunnahnya itu 1 juz kita baca Quran. Nah, kalau Al-Quran kita akan Arab itu Madinah itu 20 halaman atau 10 lembar. Berarti kalau di bulan Ramadan itu mudahnya sidang jamaah sekalian, misalnya juz 1. Juz 1 itu Al-Fatihah 7 ayat. Kemudian setelah itu Al-Baqarah sampai dengan ayat 141 itu masuk juz 2. Berarti tak anggaplah ayat Al-Fatihah yang mudah dengan ayat Al-Fatihah. 141 ayat tak bagi 5 waktu sholat, 140 bisa kita anggap. Berarti 140 dibagi 5 waktu. Setiap sholat itu berarti 24 ayat. 24 ayat, oh mungkin berat, bagi 2 berarti 14 ayat sebelum sholat, 14 ayat setelah sholat. Tak lebih 5 menit sedang kalau kita baca lancar. Jadi oleh karena itu, yang pertama tekad kita, azam kita di samping kita membaca juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sehingga bukan hanya kita pokok tidur jaga bunga lupa baca Quran. Nah sidang jamaah, para ulama juga mengatakan salah satu penyebab tumbuhnya keberkahan yang Allah berikan kepada kita adalah, jadi ini rahasianya adalah seharusnya kita mengawali hari. Tentu kita nanti sudah bangun di contoh malam ini. Nanti setelah kita istirahat, kita bangun mungkin melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Mungkin yang sudah tutup witir atau witir, atau kalau belum witir tutup witir. Nah setelah itu menjelang sahur kita berdoa, beristighfar, banyak istighfar. Kenapa? Itu waktu yang paling mustajab berdoa. Setelah itu kita laksanakan sholat setelah azan, sholat sunat sebelum fajar 2 rakaat, lalu sholat subuh. Nah sidang jamaah, ibadah yang sangat dianjurkan kepada kita setelah sholat subuh itu adalah apa? Membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di sebuah hari itu akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu bandingkan, praktekkan. Misalnya ada besok, misalnya hari besok, misalnya kita bertekad besok setelah subuh kita akan tidur baca Quran berapa setengah itu 1 berapa lama. Saya yakin kita akan merasakan perubahan dengan hari-hari yang kita tidak mengawali hari tidak baca Quran. Itu akan rasakan kelebihannya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu akan memberikan keberkahan bagi orang yang membacanya. Orang yang akan mendapatkan kemuliaan dengan sebab dia membaca Al-Quran. Makanya kita bertekad awali hari dengan membaca Al-Quran. Di samping saya berinfak dan sebagainya.
Nah yang kedua, jadi yang pertama ini orang yang membaca Quran dengan ikhlas. Yang kedua, yang tentu bukan sekedar membaca mentadaburi, tapi juga mengamalkan dan kandungan isi Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, hudan linnas, petunjuk menjadi petunjuk hudan linnas bagi siapa? Bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda dan sebagainya. Nah, sidang jemaah ini sebagaimana Allah berikan Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati huwa aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Yang kedua kepada siapa? Kepada orang yang menjadikan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Surah Muzammil ayat yang keempat. Dan bacalah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil, dengan buru-buru. Meskipun kita punya target. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan, itu kita punya waktu untuk merenungi, mendalami, mentadabburi makna ayat Al-Quran, sehingga kemudian kita akan mentadabburinya, bukan sekedar baca. Baca saja itu sudah dapat pahala, apalagi kita mentadabburinya sedang jamaah sekalian. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang mendapatkan syafaat itu adalah mereka yang menjaga hubungan dengan Al-Quran sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menjadi hujah, akan menjadi pembela bagimu, atau justru menjadi hujah yang memberatkanmu. Sidang jamaah, karena Rasulullah SAW juga bersabda hadis lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajat satu kaum itu dengan sebab Al-Quran. Allah muliakan suatu kaum dengan sebab dia dekat interaksinya dengan Al-Quran. Tapi juga Allah akan jatuhkan derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Kita mungkin tidak sebentar lagi, mungkin sebentar kita tidak lupa baru-baru ini beberapa tahun lalu kita lihat di Palestina, di Gaza, digempur habis-habisan sejak Oktober 2023 sampai sudah 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah sekarang, 2 tahun 4 bulan. Tapi sampai hari ini mereka itu masih bertahan. Tahukah kita berapa jumlah ton bom yang dijatuhkan di Gaza selama perang 2 tahun itu? Kalau di Nagasaki, Hiroshima pada tahun 95 sekitar 45 sampai 50 ton. Tapi di Gaza itu baru 1 tahun saya sudah mencapai 40.000 ton. Berapa kali lipat kejadian di Hiroshima, Nagasaki. Tapi hari ini mereka masih bisa bertahan. Mereka melahirkan penghafal Al-Quran dan data Kementerian Wakaf Palestina itu setiap tahunnya ratusan sampai ribuan anak-anak yang sudah hafal Quran. Jadi ternyata kekuatan mereka adalah meskipun mereka dibombardir dengan sangat brutal, dihancurkan, dibunuh macam-macam, tapi mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka dekat bersahabat dengan Al-Quran, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga orang tua itu merasa bangga kalau anak itu bisa menghafal Al-Quran. Nah, semuanya ini yang perlu kita contoh sebagai anak kecil dan teman sekalian. Ya. Nah, yang terakhir adalah apa motivasi kita? Kalau kita menjadi ahli Quran, keluarga Quran, maka itu sama juga dengan menjadi keluarga Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ahlul Quran, mereka adalah ahli Quran. Siapa? Ahlullah wa khassatuh. Jadi yang dikatakan ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah SWT. Ini hadis ya riwayat Imam Ahmad. Jadi motivasi kita adalah kalau kita bisa dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bisa menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran, maka kita akan menjadi keluarga Allah SWT. Nah, oleh karena itu sebagai closing, sebagai kesimpulan sidang jamaah, mudah-mudahan kita benar-benar memanfaatkan Ramadan sebagai latihan untuk semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran, dan setelah Ramadan kita tetap bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga kemudian ini akan menjadi sebab dan hujah nanti di yaumil mahsyar. Al-Quran akan memberikan pembelaan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Demikian alhamdulillah fala takuna mumtain, sesungguhnya yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita termasuk orang yang berlalu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.